Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa qala tabaraka wa ta'ala masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila wa kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah siang kali ini Allah Ta'ala mempertemukan kita pada majelis taklim. Shalawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada kedua hasanah kita Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas buku adab kita mengenai al-adabu bis shadaqah, adab sedekah, halaman 488. Al-adabu bis shadaqah. Kenapa disebut sedekah ini? Sebelumnya kita bahas dulu apa sebabnya disebut sedekah. Disebutkan bahwasanya sumiat bisodaqatin, mula bukani kok diarani sedekah. Ya, dari kata sodaqah li annaha dalilun ala sidqi imanihi, karena sedekah ini sebagai bukti atas kebenaran iman seorang hamba. Sedekah ini sebagai bukti atas kebenaran iman seorang hamba. Itu maka disebut sedekah. Orang yang enggan mengeluarkan sedekah itu dia tidak yakin bahwa harta yang dia miliki itu adalah milik Allah, titipan Allah, sehingga ia berat untuk mengeluarkan sedekah. Atau sedekah yang angel, ya, karena dia menganggap bahwa harta itu adalah hasil jerih payahnya, harta itu hasil murni usahanya, sehingga setiap perlu dia nilai. Harga tak sedekah satu sewu dipikir-pikir iki nyambut gawe sedina. Lawan dikeke wong sing ora melu perkoso, carane wong karek nampa akhirnya berat. Tapi bagi orang yang yakin bahwa sedekah harta itu adalah milik Allah dan dia hanya diperintahkan untuk menyalurkan sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak akan berat. Allah alam suatu ya. Maka dikatakan sedekah karena dalilun ala sidqi imanihi, dia dalil ala sidqi imanihi, dalil atas benarnya iman seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Sedekah adalah amalan yang melahirkan banyak sekali kebaikan. Sedekah itu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain. Yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalu perumpamaan alladzi, orang-orang yang yunfiquna, yang mereka mengeluarkan nafkah atau mengeluarkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah, kama sali seperti habbatin ambatat sab'a sanabila, serupa dengan sebutir benih yang ditanam kemudian satu butirnya menumbuhkan 7 bulir. Bulir itu uli itu dobyok. Wa fi kulli sumbulatin, dan setiap bulir mi'atu habbah, itu bisa menghasilkan 100 biji. Jadi artinya sedekah itu kalau memenuhi adab-adab yang nanti akan kita bahas, setiap sedekah itu akan dilibatkan minimal mi'atu habbah, minimal 700 kali. Karena satu bulirnya melahirkan mi'atu habbah, kalikan 7. Itu saja Allah kasih mengatakan bahwa yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan ya siapa yang ia kehendaki. Jadi ibu yang kami hormati, masya Allah ya. Jadi orang yang bersedekah itu dia akan berikan kebaikan 700 lipat. Lipatan ini bukan melulu berwujud materi, karena ada orang yang kemudian menduga-duga, menafsirkan lipatan itu materi, sehingga kalau sedekah 1 juta nanti dapat imbalan 700 juta. Kalau sedekahnya 100.000 nanti akan dibalas
jadi lipatan itu materi yang kita tidak pernah duga. Kita sedekah 1 juta tanpa dinyana-nyana kita dapat rezeki yang nilainya 700 juta bahkan lebih. Tapi balasan itu ada 2, 1 bisa wujud materi, yang kedua bisa berwujud Allah akan memberikan rezeki kepada kita berwujud lain yang nilainya 700 kali lipat atau lebih. Mungkin contoh atas sedekah kita, Allah berikan kesehatan badan yang itu nilainya lebih dari 700 lipat sedekah kita. Jadi bisa jadi Gusti Allah maringi kula jenengan sami badannya sehat, dikai umur panjang, muga-muga manfaat. Itu bisa jadi karena sedekah kita yang rajin sedekah. Mulai ibu monggo sedekah dirajini. Bisa jadi 700 lipat itu bentuknya Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh-solehah. Jadi sedekah Gusti Allah ganti dengan cara Allah jadikan anak-anak kita menjadi soleh-solehah. Anaknya jadi soleh-solehah, Masya Allah ya. Atau bisa jadi 700 itu wujudnya ganjaran. Ini yang sangat mungkin. Jadi jangan sampai ada anggapan yang 700 sih mesti wujudnya duit dengan sedekah 700 sebaliknya apa 40 sama juta atau apa, ini tidak boleh ada anggapan seperti itu. Bisa jadi ya demikian, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti Allah akan memberikan ganjaran 700 lipat dari sedekah yang kita keluarkan. Makanya ini diperbanyak sedekahnya. Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah ini bersabda bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dinihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan illa dhilluh kecuali naungannya. Rasul menyebutkan salah satunya itu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi karena khawatir nanti terkena riya. Nah, ini sedekah ini Ibu, sedekah ini bisa jadi naungan seseorang, eyub-eyuban ya seseorang di oro-oro masar ketika matahari didekatkan 1 mil. Nah, ketika itu orang yang di dunianya, orang yang di dunia ahli sedekah, Allah berikan naungan. Orang yang di dunia ahli sedekah, Allah berikan naungan di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sedekah juga mencegah dari murka Allah dan su'ul khatimah. Nah, kalau kita ingin dapatkan husnul khatimah, ya salah satu amalan yang kita lakukan adalah sedekah. Rasulullah mengatakan inna shadaqatun la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u bi tatasu'i. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak dari mitatasu'i, kematian yang buruk apa su'ul khatimah. Masya Allah ya. Jadi juga keutamaan yang lain kita tambah, sedekah itu bisa menjadi wasilah diangkatnya penyakit. Jadi kalau kita yang dikasih Allah sakit yang nggak kunjung sembuh, obatnya adalah bisa jadi obat penyakit kita bukan obat medis. Bisa jadi obat penyakit kita bukan obat dokter, resep dokter, tapi sedekah. Ya, sedekah. Rasulullah mengatakan wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengatakan dawu maradakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan sedekah. Maka sekali lagi Ibu, perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Ada satu riwayat sebelum kita bahas adabnya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini seorang ulama, beliau gurunya Imam Bukhari. Ya, Bukhari perawi hadis. Dia mengadukan bahwa ada penyumbatan darah di lututnya, di kakinya. Dia matur sama Ibnul Mubarak,
ini obatnya nopo dibetulkan dokter, betul kacek, herbal, betul kacek. Kemudian Imam Ibnu Mubarak menganjurkannya untuk bersedekah, yaitu berwujud wakaf sumur bor. Kemudian dia bersedekah, yang sedekah itu kemudian dibuat untuk sumur. Seketika Allah mengangkat penyakitnya, begitu sumur itu mengeluarkan airnya, maka sumbatan darah itu menjadi mengalir. Subhanallah ya. Ada juga, ini bukan hitam putih, tapi ini kaumnya. Ya, ada orang yang divonis dia sakit kanker stadium segini. Ya, dokter berjalan, ya, tenaga medis sudah salah. Ternyata dia tidak salah, dia masih tawakal pada Allah. Kemudian pada hari di mana dia harus jadwal untuk periksa kontrol, dia diberi solusi oleh ulama untuk membagikan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum berangkat ya ke tabib atau dokter. Dia akhirnya bungkusi sembako, dia kasihkan tetangga orang-orang miskin. Sesampainya di tabib, di dokter, dia diperiksa, ternyata penyakitnya tidak ada. Subhanallah, ini dasarnya sedekah. Maka ini monggo diakai sedekah, ya, diakai sedekah. Dan masih banyak lagi. Ini dalam riwayat yang lainnya bahwa sedekah itu bisa mencegah dari orang yang melakukan keburukan atau rajul su'i. Ya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan wa kanu yarawna anna sadaqata tadfa'u an rajulin dzulumi. Ya, orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah akan melindungi seseorang dari orang yang suka berbuat zalim. Jadi kalau kita itu punya orang yang zalimi kita terus, orangnya suka zalim kepada kita sedekahi. Ya, lama-lama dia akan tunduk hatinya. Maka inilah makna dari ungkapan ulama nasin ilanas tas'abid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya kamu akan bisa menundukkan hatinya. Insyaallah ya, itu sedekah. Dan masih banyak lagi ibu ganjarannya sedekah. Di antaranya orang yang sedekah, ya orang yang rajin sedekah akan Allah berikan umur yang panjang dalam keberkahan. Makanya ini memotivasi keluarga dan sami akan sedekah. Kalau seorang istri sedekah dari nafkah yang diberikan suaminya, karena jenengan nafkahin jenengan terus sebagian itu sedekah. Oh ini dikai nafkah kalau yuto sing selawewu tak sedekahke. Maka Rasul mengatakan wanita tadi mendapatkan ganjaran karena sedekahnya, suaminya mendapatkan ganjaran karena dia telah memberikan nafkah. Jadi kalau ada seorang istri, ya sedekah. Dia bukan cuma sedang menolong dirinya, tapi juga menolong suaminya. Maka karena dia telah memanfaatkan harta suaminya untuk hal-hal yang bermanfaat. Subhanallah ya. Lah, keutamaan yang kita sebutkan sebagiannya di atas itu bisa kita dapatkan ketika kita menetapi adab-adab yang berlaku. Jadi ya baik itu dilipat-lipatkan 700 atau sampai lebih dari itu, baik itu menyebabkan kita diangkat dari penyakit, baik penyakit hati maupun badan, baik menyebabkan kita dicegah dari kematian buruk atau dari perilaku orang zalim, dan juga kebaikan di akhirat. Itu kalau orang yang sedekah menepati adab-adab yang kita bahas di pembahasan kali ini. Maka orang yang bersedekah, ya, ketika menepati adab-adab ini, maka dia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, ketika orang itu bersedekah, meskipun dia rajin bersedekah, tidak dino sedekah, tapi dia tidak menepati adab-adab, bisa jadi
sedekah yang dia keluarkan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia tidak menetapi adab-adab yang berlaku. Apa adabnya sedekah? Yang pertama, menjaga niat dan menjauhi riya. Jadi orang yang sedekah itu ya harus menjaga niatnya, karena diterima atau tidaknya, besar kecilnya ganjaran yang akan kita terima dari sedekah itu amat tergantung pada niat. Sebaliknya riya ya akan menyebabkan sedekah kita itu sia-sia. Sedekah yang melahirkan ganjaran nggak melahirkan ganjaran. Sedekah yang bisa mengangkat penyakit justru akan menambah penyakit. Ya, sedekah yang mestinya mencegah kita dari kematian buruk justru tetap ya menimpa kepada kita kematian buruk. Ya, ketika seorang niat dari sedekahnya itu riya. Riya itu apa? Mengharap ridho selain ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan kalladzina yunfikuna ma lahu ri'a'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qaumal kafirin. Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, kalladzi seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Jadi perumpamaan sedekah orang yang riya itu seperti yaitu batu yang licin, di atasnya ada tanah. Nasib sedekahnya seperti tanah di atas batu yang licin. Ya. Kemudian batu itu menjadi bersih, tidak bertanah, ya, karena tertempa oleh air hujan. Masya Allah ya. Jadi nasib sedekah wong sing ora ikhlas kuwi kaya ya lemah bleduk sing ana dhuwur watu sing licin. Maka pastinya tanah tadi akan melorot, tanah tadi akan hilang. Nah, waktunya licin, ya, itu perumpamaan sedekah. Sedekah orang yang riya. Jadi sedekahnya tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan lipatan 700 kali kebaikan, tidak menghasilkan terangkatnya penyakit hati dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita ingat. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat 23 surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin waja'alnahu waba'an mansura. Dan ingatlah hari ketika langit pecah, ya. Maka wa qadimna ila ma'amilu min amalin, dan kami hadapkan mereka apa-apa yang mereka kerjakan, waja'alnahu waba'an mansura. Kemudian kami jadikan amal yang mereka lakukan itu seperti debu yang berterbangan. Disebutkan Imam Dabi, orang yang amalnya karena riya itu nasib amalnya seperti debu yang berterbangan, jadi tidak ada nilainya. Jadi orang yang sedekah tapi niatnya nggak ikhlas, mungkin dia pamer, dia diarani deden opong lomo. Mungkin dia sedekah karena ada udang di balik batu, biar orang-orang mau nyoblos dirinya, atau dia ada niat yang lainnya, ya, biar orang-orang mau simpat kepadanya, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, bersedekah dari harta yang halal. Jadi kalau orang sedekah, mereka mengeluarkan sedekah tapi harta yang untuk sedekah itu haram. Apakah haram itu dia jualan barang-barang yang haram, bangkai babi, daging anjing, atau dia cara berusahanya itu tidak benar. Dia dagang ngapusi timbangan, dia dagang tipu-tipu, barang yang buruk dia pakai apik, ya beras sing apik kalau sing olot dicampur didol apik, ya, atau tadi kurangi timbangan, atau bersumpah palsu, berodinya ngomong dinyang semene ngomong dinyang semono. Maka atau kalau pegawai korupsi burul, ya
maka sadaqah bi adli tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang baik atau halal, ya, wala yaqbalullahu illa thayyib, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi, maka Allah ya akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, ya. Kemudian mengembangkan sedekah itu untuk pemiliknya seperti seorang kalian membesarkan kuda kecilnya sehingga sedekah tersebut besar seperti gunung. Jadi syaratnya ya man tasaddaqa bi adlin tamrote min kasbin thayyibin, dari usaha yang benar. Artinya cara memahami berbalik, kalau hartanya tidak benar maka tidak akan mendapatkan kebaikan dan dapatkan lipatan-lipatan kebaikan, karena syarat dilipatkannya min adlin tamrote, dari harta yang min kasbin thayyibin, dari usaha yang benar. Insyaallah ini ya. Imam Al-Wahidi beliau ketika menjelaskan, dia menyebutkan tafsir bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 100 ada seorang itu datang kepada Rasulullah. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, minuman keras itu adalah usaha saya. Dia ngakoni kalau bisnisnya itu jualan minuman keras, dan saya banyak mengumpulkan harta dari bisnis tersebut. Lalu kemudian dia bertanya, apakah harta itu mendatangkan manfaat bagiku jika aku gunakan untuk berbuat taat kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, seandainya harta yang kamu gunakan untuk menunaikan harta haram itu kau gunakan untuk menunaikan haji atau berjihad atau bersedekah, maka tidak ada nilainya walaupun 11 sayap nyamuk. Jadi tidak ada nilainya meskipun 11 sayap nyamuk sekalian. Maka ibu yang kami hormati, ini yang terpenting. Maka ibu ikut mendukung suaminya untuk hanya membawa nafkah yang halal ke rumahnya. Sidik ngendikane Syekh Abu Bakar Jabir dan kitabipun tafsir Aisyah Tafsir, sidik sing halal kuwi luwih becik ketimbang akeh tapi haram. Sebab sing halal kuwi nyukupi murakabi, sing haram kuwi ya kuwi napa nyulayani bahayani. Maka ibu kalau suaminya bekerja sebagai seorang karyawan pegawai, biasanya mantuk nasko gaji 5 yuto. Nah, jenengan biasanya kayak 5 yuto kok kayak 7 yuto matur, Pak. Ora teges aku ibu kayak luwih kok. Biasanya 5 yuto itu kan jenengan caosi nopo paringi 7 yuto. Kok pengen jelas sing 2 yuto iku mendi. Nah, ridho kula tampa nang boten mambang surga itu wanita muslimah seperti itu. Ora penting dikai kira-kira digegem. Kuwi urusan halal urusan Pak ngerti cukup, ini enggak boleh. Jadi seorang wanita itu harus membantu suaminya ya dalam memasukkan harta yang halal. Ada satu riwayat dalam kitab Al-Kabair, Bapak Ibu, bahwa ada sahabat Abu Hurairah, ya, dia mengatakan bahwasanya seorang wanita itu ini lebih baik, wahai suamiku, kau masukkan ke dalam perutku dan perut-perut anakmu itu tanah, daripada kau masukkan ke dalam perut kami yang haram. Nah, itu bahaya. Yang haram itu menyebabkan anak-anak kita jadi rusak. Ya rusak orangnya, rusak amal kebaikannya. Alhamdulillah tidak. Maka ibu hati-hati, ibu bantu suaminya, ya memberi nasihat dengan cara yang lembut agar suami tidak tersinggung dan mendoakan agar suami hanya membawa nafkah yang halal. Kemudian pandai memilih waktu yang afdol. Semua waktu ini diperbolehkan untuk bersedekah. Besok, sore, ini, tapi ada waktu-waktu yang diunjukkan dalam hadis ini waktu yang afdol. Jadi bahasanya sedekah kapan-kapan itu, luwih-luwih nomor waktu sing afdol.
Satu, yaitu bersedekah pada awal pagi. Pagi itu mulai subuh. Jadi nak saged subuhin lagi ini sedekah dikulinake. Ya mesti sesuai kemampuan Bu. Nah mampune 2000 ya sedekah 2000 ndak subuh. Nah mampune 1000 ya 1000. Nah duwene 500 ya 500. Tapi mampulinake subuh niku sedekah. Jadi pagi itu dimulai subuh. Kalau tidak masjid, yang tidak masjid ngasih duit. Apa 500 apa 1000. Nah orang ngomong nyediani kota, ndak esok kedungi 2000. 2000 jenenge kayak sapa wae yo mong mesti cak cilik-cilik kejaba. Tapi nek wis numpuk sesasi sing 1000, kita bisa salurkan ke lembaga dakwah atau kita salurkan sendiri untuk pakai beras sak yang 5 kiloan pakai wong dan duit itu manfaat. Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu bihi ila malakani yang zilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma uti munfiqan khalafan, wa yaqulu al-akhar Allahumma uti mumsikan talafan." Setiap pagi hari seorang hamba memasuki pagi, ada dua malaikat yang diturunkan Allah. Ya, diturunkan Allah. Salah satu malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak pagi hari ini." Jadi ketika kita infak di pagi hari, didoakan malaikat diberikan ganti yang lebih baik. Dan siapakah yang lebih baik doanya dibandingkan malaikat? Malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, berilah kerugian kepada orang yang menahan hartanya untuk infak pagi hari ini." Masya Allah, maka kalau kita rezeki ini oke tapi pokoknya ora barokah ra monjo, maka dirubah caranya. Sekarang setiap pagi sempatkan untuk infak sesuai kemampuan. Bahkan nak mampu nih 200 perak ya 200 ora apa-apa. Apa ke masjid nak sesasi ngumpul 6000. Itu bernilai bagi masjid. Kemudian di bulan Ramadan, afdhalus shadaqah di Ramadan. Di Ramadan disebut sebagai syahrul sedekah. Bulan sedekah karena bulan dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Ya, Masya Allah ya. Kemudian bersedekah kepada orang yang mengalami kesulitan. Oh, subhanallah. Jangan kok apa Rasul mengatakan, dan jika orang yang berhutang itu adalah kesulitan, maka bila tangguh sampainya berkelaparan. Jadi wong utangnya kayak wong utang siji, ya diundur nagih wis rasa iki apa-apa Mbak, kapan-kapan boleh. Ya, atau bahkan sampai dihalalkan utangnya. Wah, itu luar biasa. Ya. Hadis yang lainnya, barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu dari kesulitannya di hari kiamat. Ini masuk bebannya adalah utang. Nah, hadisnya dibahas dalam utang. Maka ini pun subhanallah, karena wong mes genah dengan ningali kok ini saja wong tenan yang mes kasih. Ya, karena wong berutangan ya nggo mangan nggo apa dikasih. Sedekah yang afdal adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sami nak jenengan iku duwe wit pelem. Wah pelem, peleme apa ora wong ngono. Ya jenengan iku ada wong dikai yo karuan mau buta. Nah tonggo diteri, seluruh kanca diteri. Belum tentu orang yang dikasih itu butuh. Tapi nak enten piyanten sing wis nembung jenengan, Bu, kula nyuwun peleme ya sing kula pengen peleme jenengan dikai itu luar biasa. Ganjarannya lebih. Kenapa? Memberi pada orang yang tepat. Sehingga dalam ungkapan ulama itu terkadang memberi utang itu lebih baik dari memberi sedekah. Sebab utang uang itu mesti tepat. Wong iki butuh duit lah jangan utangi. Maka sedekah dipilih yang tepat. Kemudian bersedekah dimulai untuk yang terdekat. Jadi nak kira-kira wong toleran duit jadi kayak sama-sama. Sedekah kayak wong tua. Kira-kira tuh baliran duit sedekah kayak sama-sama. Kayaknya sebelumnya sih. Karena yang paling baik sedekah itu pada orang yang hubungannya dekat dengan kita. Yaitu kalau kepentingan fisabilillah, untuk berjuang, untuk dakwah, baru kepentingan yang berikutnya. Ya, tapi kalau orang yang paling peringkat pertama adalah orang yang terdekat, kemudian agak dekat. Sama kalau kita zakat fitri
Sedulur kita kalau dapat zakat cuma 3 kilo, sedang kebutuhannya banyak sudah. Ya kabel zakat dikasihkan sedulur. Asal bukan suami istri ya nggak boleh karena mereka saling menanggung nafkah. Jadi sedekah zakat fitri suami tidak boleh diberikan pada istri karena istri itu tanggungannya suami. Termasuk sedekah nggak boleh dikasihkan anak. Anak itu nafkahnya yang menanggung orang tua. Maka kalau ada beli orang duit zakat fitri ini kayak kono. Jadi makna masjid berarti kayak 3 kilo. Dan dia kita tahu kondisinya, insya Allah ya. Kemudian memilih sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi zakat sedekah itu sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Jadi jangan sampai kita membuat penilaian yang keliru. Diketok pikir karuan riak, disingkir ke karuan ikhlas. Ya, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu afdal dilakukan bagi orang yang hatinya tidak bisa lepas dari riak. Enggak sedekah di sembunyi-sembunyi khawatir nak diketokke terus atine ra kuat terus pamer. Kok disemani wong tidak sugar atau sedekahnya masjid. Ya padahal sadurunge kuwi ora ana sing ngerti akhire ya andikku mbak lagi karpet iki sing nukokke sapa ngono ya. Iki sing nukokke sapa aku memang ora tak omong aku takut meriang ngono ya. Alhamdulillah ya. Tapi bagi orang yang hatinya kuat sedekah terang-terangan lebih baik. Karena sedekah terang-terangan itu ganjaran loro, Bu. Siji, ya ganjaran sedekah. Yang kedua, ganjaran memberi contoh dan memotivasi orang lain. Oh, kayak melu wong yo melu sedekah. Asal syaratnya dia bisa menjaga hatinya dari kecampuran niat yang tidak baik. Maka kalau ditanya sedekah yang sing sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, jawabannya tergantung kondisi hati seorang. Kalau dia lemah, pilih sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia kuat, apalagi dibutuhkan terang-terangan. Umpama, masjid ini bangun. Terus dikumpulkan bapak ibu saya dia sembangun masjid, butuhnya dana 15 juta. Pripun dengan matur kula sejuta. Ini bisa jadi menjadi motivasi yang lain. Akhirnya wong liyane menusul. Kula nggih nanu, kula nggih semedan. Nah itu ganjarannya ajroni. Sedekah sembunyi-sembunyi ajrun mendapatkan satu ganjaran. Sedangkan sedekah dengan terang-terangan ajroni dia mendapatkan 2 ganjaran. 1 ganjaran sedekah, 2 ganjaran menjadi sebab orang lain melakukan hal yang sama. Allah dengan nabi, umur kita dan sebagainya. Yang terakhir, ibu, yang terakhir adab sedekah itu tidak mungkin sedekah. Jadi nak sedekah rasa mungkin. Makanya kalau ibu paling ngantun sana sedekah mewujudnya duit atau panganan atau liyane ya nek iso gage-gage dilalekno. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu bil manni karena mungkin wal adha dan menyakitkan perasaan penerima. Sing akeh ra sepiro loro atine iku apa? Ya loro atine ambek apa loro atine jeru. Karena akeh dosa sing mungkin kok kaya sing akeh aku apa sing akeh aku ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ibu ya sekali lagi kalau berbuat baik termasuk sedekah segera dilupakan. Rasa dieling-eling pokoknya dicatat. Kenapa? Karena ngiling-ngiling kebaikan itu akan menyebabkan kita itu terkena penyakit ungkit-ungkit. Terutama ketika kita menemukan orang yang kita kasih kebaikan, orang yang kita kasih sedekah itu menyakitkan hati kita. Akhirnya rasa rontok terus muni. Wong rangen ini ngerti ya zaman semono ya randi tenite. Nah ini masya Allah kalimat-kalimat ini ibu yang menyebabkan ganjaran sedekah yang telah kita dapatkan menjadi tidak ada nilainya. Barakallahu fikum. Ibu yang kami hormati, masya Allah ya. Makanya suatu saat Imam Ibnu Sirin ini ingat
mir. Nek wong sing mungkin karo kancane, asal tu ilai ka wa fa'altu. Cara jane aku iki kurang piye, aku wis apik karo kowe ngene. Maka ketika Ibnu Sirin niku mireng, panjenengan ndika, uskut la khaira fil ma'rufi ida usi. Nek delok menengo karena ora nek ganjaran ing dalem sedekah lamun diungkit. Kenapa? Ungkitan itu bisa menyakitkan hati orang yang telah disedekahi dan menyebabkan ganjarannya menjadi hilang. Maka ini Bu, nah sedekah buat nyumbang, buat sedikit nyumbang apa-apa, ya apa-apa nyumbang sing akeh. Ngekek wong sing akeh, sedekahnya masjid apa sing akeh, berarti gagi-gagi dilalekno. Meskipun kita lupakan kebaikan kita, Allah tetap catat di sisinya. Ya kenapa oleh dilalekno? Dene ora enek tembung mungkin-mungkin. Ya karena terkadang ya kita itu berbuat baik ikhlas, tapi nek tengah dalan wong sing diikhlasi malah ya lakune nglarake ati, dene ngopo nyulayani apa-apa sehingga dirasroto, enggak sabar. Oh, wong yang berarti pendidik merpiyo rangel ini zaman semono lah, ini menyebabkan kalimat-kalimat itu ndamel sedekah sing wis ditampa ganjaran sing wis dicatet wis ditampa kuwi dadi uang ataupun diicul hilang. Bila ibu mengatakan adab-adab ini ditetapi sehingga sedekah iki sithik akeh karena warang-warang ganjarane tetep utuh. Uripe diparingi barokah, badane paringi sehat, anake damel saleh-salehah. Ya orang yang rajin sedekah Gusti Allah damel uripe dawa. Orang yang rajin sedekah Gusti Allah damel uripe dawa, uripe paringi barokah. Barakallahu fikum